membuat masyarakat tidak tenang. Rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar. Saya Dea Tungga Esti. Ya. Berbeda sekali malam ini polemik kita, Bang Latif. Ya, karena sekarang lagi musim diplomasi makan, jadi kita buat suasananya seperti jamuan makan malam. Baik sekali. Nanti kita makan ikan makar dan juga jagung makar. Ya, Dea, rencananya tanggal 25 November itu akan ada unjuk rasa yang dilanjutkan dengan tanggal 2 Desember nanti. Apakah seperti yang lalu, Bang Latif? Sepertinya tidak, Baik karena sekali. kemarin ada pernyataan Kapolri bahwa akan ada potensi makar. Baik. Itu yang akan kita lihat nanti sebesar apa potensi makarnya. Dan bersama kita malam ini sudah banyak sekali tamu yang hadir. Betul sekali, Bang Latif. Telah hadir bintang tamu yang istimewa. Pertama kami perkenalkan Bapak Mas Duki Baidlawi, Ketua Bidang Komunikasi MUI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Hermawan. Waalaikumsalam. Bapak Hermawan Sulistyo, pengamat intelijen. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Muhammad Syafi'i, Ketua Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra. Ya. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Dan Bapak Panggi Sarwi Caniago, pengamat politik Vox Populi Center. Selamat malam, Pak. Ya, dan di sebelah sini ada Kombes Awi Setiono, juru bicara Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Awi. Kemudian ada Bung Yose Rijal, pengamat sosial media. Dan di sana ada Bung Muhammad Isnur dari LBH Jakarta. Ada 7 tamu malam Baik. ini, mudah-mudahan Spesial sekali, Bang Latif. spesial, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi pendengar sekalian, pemirsa sekalian. Dan malam ini tema polemik kita apa? Menakar potensi makar. Segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Rapat-rapat yang sudah kita pelajari dengan agenda politik lain, diantaranya adalah upaya untuk melakukan makar. Indonesia bersiaga. Jelang aksi massa 25 November dan 2 Desember mendatang, Kapolri dan Panglima TNI merapatkan barisan. Kapolri menegaskan setiap aksi massa yang merugikan kepentingan masyarakat akan ditindak. Kedua jenderal ini menjamin pengamanan pada setiap aksi massa tidak akan represif. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan, rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Larangan Kapolri untuk aksi di jalan protokol hari Jumat besok memiliki alasan kuat.
Korps Tribrata mengendus bahwa aksi massa tidak lagi murni terkait nasib Basuki Cahayapurnama, melainkan adanya upaya untuk mengancam kedaulatan NKRI. Untuk itu saya kira kami sudah sepakat dengan Bapak Panglima, Polri dan TNI akan menjaga Jakarta, menjaga Indonesia, tidak ingin agar bangsa ini pecah. Rangkaian aksi massa yang kerap terjadi ini merupakan buntut dari pernyataan kontroversial Basuki Cahayapurnama. Meski telah berstatus tersangka, sejumlah golongan masih menuntut agar penegakan hukum tetap berjalan. Kondisi inilah yang harus diwaspadai dan dicermati agar setiap penyampaian aspirasi tidak mengancam kedaulatan NKRI. Silakan Bang Latif. Oke, terima kasih Dea. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan tamu kita yang baru datang, Bung Juhairi Misrawi, intelektual muda Nahdlatul Ulama. Selamat malam Gus. Selamat malam. Ya, dia Ketua Asparagus, Asosiasi Para Gus-Gus. Saya langsung ke Pak Awi dulu pertama. Pak Awi, unjuk rasa besok itu seperti apa? Apakah akan ada atau tidak 25 November itu? Terima kasih. Sampai saat ini memang belum ada pemberitahuan kepada kepolisian, baik dari tingkat Polres sampai ke Polda ya. Tadi sekitar pukul 17.00 langsung kami konfirmasi kepada Dirintel Kampolda Metro Jaya terkait dengan kegiatan besok, sampai sekarang masih belum ada konfirmasi pemberitahuannya. Oke, tapi sebelumnya Pak Kapolri bilang tanggal 25 November akan ada unjuk rasa besar yang berpotensi makar. Unjuk rasa yang mana yang dimaksud sebetulnya? Oke, sesuai dengan perkiraan intelijen memang demikian. Ada pihak-pihak yang sudah menyusun rencana-rencana tersebut. Namun demikian kita juga tidak bisa underestimate karena memang rencana-rencana tersebut tentunya juga akan bisa berkembang di suatu saat, atau mungkin karena memang undang-undang kita kan terkait dengan kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum juga terkait dengan pemberitahuan ini tidak ada semacam sanksi yang tegas. Namun demikian kemerdekaan dijamin oleh undang-undang, sehingga apapun yang terjadi, kalaupun besok mereka akan turun ke lapangan dalam artian melaksanakan demo, kepolisian punya kewajiban moral untuk melakukan pengamanan, karena di sana ada kegiatan, tentunya juga di sana juga ada masyarakat yang juga perlu kita amankan dan semua pihak juga perlu kita amankan, sehingga kita tetap di tengah-tengah. Kalaupun nanti sewaktu-waktu terjadi atau akan dilaksanakan demo pada tanggal 25, tentunya kita akan tetap melindungi, mengayomi dan melayani. Tidak ada pemberitahuan tapi diketahui bakal ada potensi makar. Apakah karena ada pernyataan Kapolri ada potensi makar tersebut sehingga kemudian tidak ada yang berani mengajukan izin untuk unjuk rasa? Bisa jadi demikian, karena memang saya pikir beliau dengan menyampaikan potensi makar itu tentunya juga bukan omong kosong, tentunya beliau juga punya perangkat-perangkat yang bisa mengukur itu, informasi-informasi intelijen tentunya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemungkinan dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan preemptif, seperti Bapak Kapolda kemarin membuat maklumat tentang bagaimana menyampaikan pendapat di muka umum itu, tentunya itu sebagai warning juga pada mereka bahwasanya kita juga sudah siap mengantisipasi itu. Oke, baik. Saya ke Pak Safi'i. Pak Safi'i, apakah satu hal yang wajar belum ada potensi unjuk rasa sekalipun sudah disebut sebagai berpotensi makar? Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa persoalan ini kan sebenarnya sangat sederhana. Persoalan penegakan hukum. Secara telanjang sebenarnya pihak kepolisian melakukan diskriminasi penegakan hukum di NKRI. Contohnya sangat jelas, apa yang dilakukan Ahok sudah terbukti penistaan agama melanggar pasal 156A KUHP. Oke. Sebelum ini ada puluhan yang melakukan itu. Yang tercatat oleh saya misalnya
Bah Permadi Oke. pernah dituduh melakukan penistaan. Ini sebelum tersangka udah ditahan. Lia Eden sebelum tersangka udah ditahan. Sugiyarni di Bali sebelum tersangka udah ditahan. Arswendo Atmowiloto sebelum tersangka udah ditahan. Oke. Sementara ini dengan gelar perkara yang kualitasnya mungkin lebih tinggi karena dilakukan secara terbuka, Baik. Ahok ditetapkan sebagai tersangka, tapi kemudian tidak ada penahanan. Artinya tuntutan masyarakat Indonesia yang cinta kepada penegakan hukum agar hukum ditegakkan itu belum terlaksana. Sebenarnya itu sebuah hal yang wajar kalau kemudian ada rencana melakukan unjuk rasa lagi, karena itu memang dilindungi oleh undang-undang. Ya. Untuk apa? Untuk penegakan hukum. Baik. Lalu kemudian belum ada tanda-tanda yang cukup signifikan, ujuk-ujuk kemudian Kapolri mengatakan ini akan ada upaya makar. Makar itu kan kita tahu dalam kitab undang-undang hukum pidana ada 3 macam. Kalau pasal 104 KUHP itu makar untuk membunuh, Oke. merampas kemerdekaan atau membuat kepala negara dan wakil kepala negara tidak bisa melaksanakan tugasnya. Kalau di pasal 106 KUHP, makar itu berusaha memisahkan seluruh atau sebagian wilayah dari NKRI. Baik. Atau kalau di pasal 107, ingin menggulingkan pemerintahan dengan cara-cara tidak sebagaimana mestinya. Oke. Ini kan bukan pekerjaan yang ringan. Ini membutuhkan perencanaan dan tidak bisa tidak harus ada kekuatan angkatan bersenjata di sana. Tapi kalau yang disebut sebagai potensi, apakah memang tidak boleh diredam sejak awal? Kalau itu merupakan potensi, memang itulah tugas kepolisian. Artinya jangan kemudian mengeluarkan statement, yang statement itu tadi kita tangkap dari pernyataan Pak dari pihak kepolisian, membuat orang nggak berani menggunakan hak konstitusinya. Oke. Ya kan begitu? Ya kalau memang ada potensi seperti itu, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, ya tugas kepolisian Untuk untuk mengantisipasi. menjaga ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, mengayomi, melayani dan sebagainya itu, ya tingkatkan pengamanan, lakukan pengamanan, jangan kemudian buat statement Ya. yang menakut-nakuti rakyat menggunakan hak konstitusinya. Artinya pernyataan itu Sangat lebay, berlebihan, menurut saya sangat Baik. berlebihan. Oke. Sangat Saya berlebihan. ke Mas Kiki, kalau disebut bahwa pernyataan Kapolri tersebut akan ada potensi makar sebagai bagian dari antisipasi saja, itu satu hal yang sah? Jadi kalau menurut undang-undang tadi disebutkan itu betul. Tapi kalau dari kacamata real politik dan dari kacamata teori, makar itu jenisnya bisa kudeta. Kudeta itu penggulingan kekuasaan oleh militer. Nah, bisa juga, ini saya tidak merujuk pada KUHP, tapi merujuk pada teorinya. Kudeta konstitusional. Jadi House, DPR atau MPR itu secara kolektif lalu menggulingkan presiden. Ini ibaratnya begini, kita ada 20 orang di sini. Iya. Lalu kita tanya, ini dinding warnanya apa putih? Saya berkomplot dengan 12 teman saya, mari kita voting. Kita bilang aja ini warnanya merah dindingnya. Padahal putih. Padahal putih. Oke. Yang terjadi akan merah, karena kita sebut merah. Dan itulah penggulingan secara konstitusional, tapi tidak wajar, tidak alamiah. Dan itu masuk dalam kategori makar juga? Ya, karena apa? Ini tidak alamiah. Tidak alamiah itu melalui pemilu, volunteer general, ya, kemudian lalu membentuk pemerintahan, dan pemerintahan itu ada akuntabilitasnya yang diberlakukan. Kecuali pimpinan negara itu melakukan tindak pidana, ya, korupsi, melakukan pembunuhan terhadap rakyatnya dan seterusnya. Dan itu impeachment, bukan kategori makar kalau begitu? Impeachment, Oke. ya impeachment. Nah, yang ketiga tekanan massa. Oke. Publik, tekanan massa itu kalau ukuran ini yang kita pakai, tahun 98 itu makar.
saya harusnya ditangkap gitu. Saya ikut demo. Menduduki gedung DPR. Menduduki gedung DPR. Enggak, itu yang udah ikut-ikutan itu yang dudukin gedung DPR itu. Dari awal itu kategorinya makar, sehingga ada 8 orang teman saya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka makar. Pada awal reformasi 98 itu diperiksa di Bareskrim, ditetapkan sebagai tersangka, dan kita semua minta ditetapkan semuanya aja dari tersangka. Gitu. Karena apa? Kalau tekanan massa, maka makin banyak jumlahnya itu makin kuat tekanannya. Dan catat baik-baik, kalau untuk tentara, kudeta, kita tidak punya tradisi itu, satu. Yang kedua, hanya 3 unit yang bisa melakukan kudeta di Indonesia, secara teoretik. Apa itu? Itu Kopassus, Kodam Jaya, dan Kostrad. Dan tidak ada 3-tiganya sama sekali indikasi ke arah sana. Nah, artinya apa? Kalau angkatan bersenjata. Kalau Kapolri menyebut ada potensi makar, maka hanya tipe ketiga yang dirujuk. Tipe ketiga itu apa? Merujuk pada tanggal 4 November kemarin, bisa sebanyak itu. Tekanan massa berarti. Karena ada alasannya. Oke. Sekarang alasannya ada enggak? Ini kalau jadi, tanya nih Pak Awi nih, besok polisi bisa tidur di rumah. Kasusnya udah di kejaksaan, silahkan demo kejaksaan, kan gitu. Oke, baik. Nah, secara teoretik saya membayangkan, kalau tiba-tiba Ahok ini disadarkan, lalu dia mempelajari Islam secara cepat, dia jadi mualaf masuk Islam, masih ada demo enggak? Kalau judulnya penegakan hukum pasti tetap ada. Iya. Kalau penegakan hukum. Itu kan hipotetis juga, ya belum tentu ada. Nah, inilah yang dilihat oleh Kapolri, bahwa ini sebetulnya polisi udah memproses, kok masih desek-desek terus, berarti ada kepentingan yang lain. Ada kepentingan kan, politik, baik. Nah itu nggak tahu, saya tanya yang polisi itu, kan Nanti, tahu nggak gitu. Abis ini akan ditanya Dea ke Pak Awi, tapi kita break dulu Dea. Baiklah pemirsa, polemik mengenai menakar potensi makar akan kembali. Sidang Diskurs.